Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Barusan dapat berita bahwa di antara saudara kita telah menghadap kepada Allah dengan membuat kita iri. Betul kita merasakan iri kalau melihat atau menyaksikan orang menghadap kepada Allah dengan begitu indahnya. Maka sehubungan dengan kepergian beliau, saya merasa terpanggil untuk membaca akhir surat Yasin. Akhir namanya, awal udah dibaca dulu, sekarang akhirnya saja. Ini saya ambil dari buku tafsir surah Yasin, Rindu Husnul Khatimah. Kita gali halaman saya kasih judul di sini Rindu Husnul Khatimah, halaman 437. Dan buku-buku ini ya dipersilahkan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang mungkin kesulitan membacanya dari handphone ya. Mau di copy, mau dicetak, mau diproduksi, disilahkan saja. Tidak ada rintangan. Karena sudah saya ikrarkan di awal juga bahwa semua karya tulis yang tercantum di dalam e-book ini adalah sudah dinyatakan wakaf untuk kepentingan umat. Bagi yang mau memperbanyak dipersilahkan saja. Kita baca surat Yasin ayat 81 sampai akhir kalau cukup waktu. Kalau enggak ya dilanjut pada waktu yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Lafaz biqadirin ada bacaan yang lain untuk riwayat Ruwais dari Ya'qub. Awalis alladhi khalaqas samawati wal arda yaqduru, bukan biqarin tapi yaqduru. Tulisannya sama, beda titik dan beda harokat. Awalis alladhi khalaqas samawati wal ard, bukankah zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Biqadirin, benar-benar berkuasa menciptakan. Kalau biqadirin selalu berkuasa, selamanya sifat bagi Allah. Kalau yaqduru, kuasa sekarang menciptakan yang baru dan di masa mendatang. Ay yakhluqa mithlahum. Kalau Allah menghendaki menciptakan manusia mirip yang dulu atau ada perbedaan, gampang-gampang saja bagi Allah. Bala, sungguh benar Allah Maha Kuasa, wa huwal khallaqul alim. Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Pelajaran dari ayat 81. Sungguh keterlaluan jika masih ada orang yang mengaku sudah maju dalam kehidupan hari ini, namun masih mempertanyakan tentang kehidupan sesudah mati. Keterlaluan. Sebodoh-bodohnya manusia zaman dahulu, sebelum Al-Quran turun, mereka mengetahui bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan semua makhluk-makhluk besar yang ada di langit. Pencipta bumi dan semua isinya termasuk makhluk terkecil yang tidak terlihat dengan mata. Kan ada sampai saat ini orang yang mengaku sudah maju,
tapi belum percaya ada yang menciptakan. Bahkan ya saya ngobrol kemarin dengan seseorang, dia punya teman muslim orang Indonesia yang kerja di Jepang. Punya teman penduduk asli yang tidak bertuhan. Bukan karena Jepangnya, di Indonesia juga banyak yang tidak mengaku ada Tuhannya. Nah, orang Jepang tersebut bilang ke orang Indonesia ini, wahai kawan, mungkin saya bertemu dengan kamu. Hari ini adalah hari terakhir. Emang kenapa? Aku udah mau mati aja. Maksudnya, ya nanti saya jadwal jam 12 malam lah mau bunuh diri. Pakai jadwal di sana itu karena memang tidak lagi merupakan sesuatu yang asing gitu. Dan biasa. Nanti saya mau bunuh diri gitu. Oh gitu. Baik kalau gitu yuk kita jalan-jalan. Ayo. Mau kemana? Ya ikuti aja aku. Dibawalah oleh orang Indonesia ke masjid. Tapi bukan masjid Baitul Mukminnya. Masjid apa lagi. Masuk ke masjid. Tidak lama terdengar azan dikumandangkan. Pas dia mendengar azan, mungkin pas muadzinnya juga suaranya bagus, iramanya bagus, penjiwaannya juga sangat mendalam. Orang yang rencana mau bunuh diri itu tiba-tiba ngantuk. Tertidurlah. Terutama ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan imam, semakin nyenyak tidurnya. Sampai lewat jam 12 masih tidur nyenyak. Kawannya orang Indonesia berkata dalam hatinya, duh ini orang rencananya sekarang nih mati. Bangunin, janganlah biarin aja tidur. Sampai sudah lewat jam 2, jam 3, sampai subuh. Baru dia terbangun. Akhirnya orang Indonesia bilang, wahai kawanku, maafin saya. Kenapa emang? Ya kan jadwal kamu bunuh diri tadi malam jam 12 udah lewat nih. Tidak saya bangunin, maaf ya. Iya ya, gak jadi bunuh dirinya juga. Kenapa? Baru kali ini saya bisa tidur sampai 6 jam. Sekian tahun saya nggak bisa tidur. Baru kali ini. Itu apa tuh yang membuat saya bisa tidur? Yang aku dengar kemarin itu apa itu? Itu azan namanya, panggilan ibadah yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Oh gitu ya. Selanjutnya itu apa? Ya itulah ibadah, menyembah Allah. Udah deh, ajarin saya Islam. Saya mau masuk Islam aja deh. Jadi dia secara kehidupan duniawinya sudah jauh lebih maju daripada kita. Tapi tidak dirasakan nikmatnya hidup itu. Kenapa? Apa yang menjadi penyebab? Tidak yakin adanya pencipta alam raya. Padahal sebodoh-bodohnya yang disebut dengan jahiliyah, sebelum Al-Quran turun, yang disebutnya juga zaman jahiliyah, mereka percaya Allah itu pencipta langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Bila engkau tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Siapa yang menurunkan air hujan dari langit? Allah. Siapa yang menjalankan matahari dan bulan? Allah. Yakin betul. Ya, jadi sebodoh-bodohnya manusia zaman dahulu mengetahui bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Bahkan ketika Hubayb bin Adi ditahan oleh Bani Harith, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, berhari-hari. Salah seorang keluarga Bani Harith, seorang wanita penasaran. Aku mau lihat, dibilang-bilang Hubayb bin Adi masih muda. Mau lihat, ganteng apa enggak. Pas dilihat, oh ini orangnya. Terlihat wajahnya begitu bercahaya, berseri. Padahal berhari-hari ditahan tanpa diberi makan dan minum. Diperkirakan sudah tergeletak kelaparan, kehausan. Ternyata enggak. Akhirnya dia tatap wajah Hubayb bin Adi. Ternyata ada yang dimakan oleh dia. Makan apa tuh? Pas diperhatikan, dia makan anggur. Yang pada waktu itu tidak ada seorang pun di Mekah yang punya anggur karena bukan bukan waktunya, bukan musimnya. Akhirnya dia bilang kepada orang tuanya, Inni la ra'aitu qatfan kabiran min 'inabin ya'kulu min innahu larizqun razaqahu Allahu khubayban. Aku melihat Hubayb lagi makan anggur yang di mana kita tidak punya anggur seorang pun. Dari mana itu kalau bukan dari Allah?
Kata dia, wallahi, demi Allah, dialah yang memberikan buat dia anggur khusus. Dia menyebut Allah pada penyembah berhala, tapi mengakui adanya Allah. Nah, kita terkadang ditemukan di negeri kita juga yang kurang atau yang tidak percaya adanya Allah. Jika sudah meyakini bahwa dia maha kuasa menciptakan langit dan bumi dan maha kuasa menghancurkannya, lalu dia menciptakan alam lain, maka sungguh mudah baginya untuk menciptakan kembali manusia yang sangat kecil ini di masa mendatang dengan wajah dan tampilan serupa seperti manusia yang sudah dikenal saat ini atau dengan tampilan lain sesuai kehendaknya. Yang jelas, bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini sudah tua, nanti mah di surga muda lagi ya. Enggak, jangan khawatir, muda lagi semuanya. Ibu-ibu berharap bapak-bapak tampilan usia berapa tuh, Bu? Atau bapak-bapak berharap ibu-ibu nanti tampilannya usia berapa itu? Mau tampilan sweet 17 mah. Itu adalah maha kuasa Allah, biqadirin ala ayyakhluqa mislahu. Kalau satu perusahaan memproduksi kendaraan bermotor, tidak kesulitan membuat bodi yang baru untuk mesinnya yang lama, maka sungguh mudah bagi Allah untuk menciptakan jasad manusia baru dengan ruh yang sama, gampang-gampang saja. Apakah dia akan menciptakan manusia baru atau memperbaharui yang sudah ada atau menciptakan kehidupan yang baru pada semua manusia yang telah mengalami kehidupan saat ini? Oh, gampang semuanya itu. Tiada yang mengetahui proses penciptaan manusia selain pencipta yang maha kuasa. Dia telah menjelaskan dengan ayat dan qiraatnya. Baik, kita perhatikan surat bacaan Al-Quran, surat Yasin ayat 81 ini. Untuk menjawab pertanyaan tadi, Allah perlihatkan, Allah perdengarkan, Allah turunkan bacaannya dengan dua bacaan. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. Itu untuk bacaan yang biasa kita pakai. Tapi untuk ruwais dari Yaqub, أوليس الذي خلق السماوات والأرض يقدر على أن يخلق مثلهم. Tulisannya sama kan? Yaqduru dengan biqadirin. Harokatnya yang berbeda. Dan harokat itu tidak ada zaman Rasulullah. Zaman sahabat pun belum ada. Bahkan titik pun tidak ada. Berarti tanpa titik, tanpa harokat, para sahabat tidak keliru membaca. Berarti memang sudah Allah siapkan ya generasi cerdas, generasi pintar dan generasi yang kuat ingatannya. Jadi Rasul membacakan seperti ini diingat oleh para sahabat. Tulisannya bagaimana? Biqadirin dengan yaqduru sama tulisannya. Dan bacaan tersebut terpelihara sampai saat ini. Lafadz yaqduru, dia kuasa atau mampu, adalah fi'il mudhari, yaitu kata kerja bentuk sekarang dan masa mendatang. Bacaan ini memberi isyarat Allah Maha Kuasa saat ini dan masa mendatang untuk menciptakan apa yang dia kehendaki, termasuk manusia baru dengan tampilan sama atau manusia yang sudah ada diperbaharui. Sekarang saja manusia lahir kok wajahnya baru lagi ya. Iya, coba sudah berapa miliar manusia gak ada wajah yang sama. Allah. Kalau kita tafakur tentang tampilan wajah. Dan bukan cuma wajah yang sudah sekian miliar begitu berbeda. Suaranya pun berbeda. Pada alat suaranya sama ya. Dari mulai kembung, kempesnya, paru-paru. Mengeluarkan udara. Udara langsung menggerakkan pita suara yang ada di tenggorokan. Dari sejak awal tenggorokan. Apabila ditekan akan keluar suara A. Bila udaranya jalan akan keluar suara H. Sampai tengah tenggorokan ditekan akan keluar suara A. Apabila udara dikasih jalan dengan lancar akan keluar suara H.
Nah, itu kan begitu tuh ya. Sampai ke ujung tenggorokan nih. Ditekan akan keluar suara ghain. Dan apabila dikeluarkan udara akan keluar suara kha. Terus dibiarkan sampai ditekan di pangkal lidah keluarlah suara qaf. Agak ke depan sedikit kaf. Sampai tengah-tengah lidah ditahan suara, ditahan udara keluar huruf jim, j. Dibiarkan udara jalan akan keluar suara shin. Ditahan udara tapi suara berjalan akan keluar suara ya. Hafal enggak kalau begini? Itu kan namanya suara-suara manusia seperti itu. Nah, anggotanya sama. Yang dilalui oleh udara sampai keluar huruf-huruf, anggotanya sama. Tapi kenapa kok ketika bapak ibu dapat telepon dari putra atau suami atau pasangan hidup, dia minjem telepon orang lain. Pas yang dikontak nomor handphone bapak dan ibu. Siapa yang telepon? Pas disebut, halo, halo pak. Kamu ini pakai handphone siapa kan gitu ya? Suaranya apa? Tapi handphonenya bukan handphone dia. Belum memperkenalkan diri, sudah diketahui ini suara siapa. Ya Allah, padahal belum kelihatan orangnya, belum memperkenalkan diri. Itulah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimat Al-Quran, awalisallahu biqadirin. Awalisallahu alladhi khalaqas samawati wal ardi biqadirin. Allah maha kuasa menciptakan manusia baru atau manusia lama dengan tampilan baru yang waktu wafat sudah usia 60-70, ternyata nanti bangun di alam mahsyar, bangun di akhirat, ternyata usianya berubah menjadi usia 20 tahun. Oh gampang. Terutama kata Al-Quran khusus untuk ibu-ibu ini ya. Ini kenapa ibu-ibu dikhususkan dalam Al-Quran? Inna ansha'nahunna insya'a faja'nahunna abkara. Kami kehendaki tampilan wanita-wanita di surga sempurna tampilannya. Dan semuanya mereka gadis semuanya. Abkara. Laki-lakinya bagaimana? Enggak usahlah, laki-laki mah enggak terlalu merindukan ingin muda lagi. Biasa-biasa saja di dunia kan. Sampai di dunia itu dibuka di Antapani itu ada enggak toko kosmetik buat pria? tapi kosmetik buat wanita terusnya. Sebab yang berjuang ingin tampil muda itu wanita gitu. Pria mah biasa-biasa aja. Tapi walaupun berjuang ingin muda lagi, tetap aja dari waktu ke waktu ya menua terus. Namun demikian kadang-kadang untuk hiburan, kadang-kadang muncul kalimat, wah si ibu semakin muda aja. Padahal kalimat itu isengnya, bukan beneran gitu. Tapi kalau pemanya semakin seger biasa gitu, karena sehat. Tapi semakin muda ya enggak lah. Tapi itu adalah bagus juga kalimat-kalimat itu menghibur. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwa dia maha kuasa menciptakan manusia yang baru. Bacaan ini memberi isyarat bahwa Allah berkuasa saat ini dan masa mendatang untuk menciptakan apa yang dia kehendaki, termasuk manusia baru dengan tampilan sama atau manusia yang sudah ada diperbaharui. Dalam hal apakah persamaan itu akan terjadi, berbagai kemungkinan, tidak ada kesulitan baginya untuk mewujudkan semua kehendaknya. Menciptakan manusia baru namun berkaitan dengan manusia lama, atau berubah kondisi manusia dari kondisi siap beribadah menjadi kondisi yang akan menikmati balasannya. Kita sekarang siap beribadah dan kita nikmati ibadah ini juga karena komunikasinya sumber kehidupan, sumber kenikmatan, sumber kebahagiaan. Orang mungkin mempertanyakan, ngapain itu subuh-subuh pada bangun, menuju masjid, enakan tidur. Bagi orang yang memang tidak tahu tentang nikmatnya berjamaah sholat. Mungkin mereka mempertanyakan, dan kita alhamdulillah diberi nikmat oleh Allah, nikmat bertemu seperti ini.
Ya, boleh jadi beragam di antara kita juga. Apakah kita sholat, ngaji ini untuk memenuhi kewajiban, atau untuk mendapatkan keperluan, atau senang-senang saja? Kira-kira jawaban mana Ibu yang dipilih? Hadir ke tempat ini, ikuti pengajian, perlu, mau, senang, atau untuk memenuhi kewajiban? Kira-kira jawaban yang mana yang tepat? Ya, semuanya aja deh. Memenuhi kewajiban iyalah, karena memang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan cari ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Keperluan memang dengan adanya mengkaji Al-Qur'an, mengkaji ayat-ayat Allah, kan semakin bertambah ilmu yang kita perlukan. Kemudian ada kenikmatan, jelasin ya lah kenikmatan yang memang tidak dapat diukur dengan kenikmatan harta, kenikmatan jabatan, nggak dapat diukur. Semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan merubah manusia dari dunia ke akhirat. Ada perubahan dalam beberapa hal. Di dunia disiapkan untuk dapat beramal, dan di akhirat disiapkan untuk menerima hasil beramal. Hasilnya adalah rahmat Allah. Rahmat Allah mengantarkan kita menuju surganya. Dari kondisi yang dihadapkan kepada rasa takut dan harap, menjadi kondisi yang hanya takut saja atau harap saja. Di dunia sekarang diberi oleh Allah kita bekal harap dan takut. Yuk kita gunakan harap untuk mendapatkan surga. Yuk kita gunakan takut tidak mendapatkan ampunan, takut mendapatkan kemurkaan Allah, takut terkena siksaan. Dari kondisi yang berubah-ubah di alam fana menjadi kondisi yang tetap berada di alam baqa. Kalau nanti di akhirat kita tetap, dan kita berharap tetap di surga. Ya, jangan sampai di neraka dulu, ingin langsung masuk ke surga. Kita doakan saudara kita yang suka hadir di sini, beliau sekarang dalam keadaan istirahat, menuju alam akhirat nanti. Sekarang disebutkan alam barzakh, belum kiamat, belum surga, belum, tapi sudah diberitahu inilah tempat kamu. Pemberitahuan tersebut merupakan kebahagiaan yang tidak dapat kita bayangkan saat ini. Kalau orang mencari pekerjaan, daftar, terpenuhi syarat, dan langsung ikut ujian, lalu tercantum di daftar, kamu lulus, itu belum apa-apa, bahagianya luar biasa. Bagaimana? Lulus masuk surga, Allah. Ini lulus untuk selama-lamanya ini. Tidak akan menghadapi kesulitan lagi. Kalau orang lulus untuk diterima di satu pekerjaan, itu mau capek itu. Yang boleh jadi nanti menghadapi berbagai masalah. Tapi tercantum lulusnya saja sudah bahagia. Bagaimana lulusnya masuk surga? Kebahagiaannya tidak dapat kita bayangkan. Di dunia manusia mendapat tugas dan kewajiban. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan dituntut untuk saling melayani. Sementara di akhirat tiada tugas atau kewajiban, karena bagi masing-masing telah Allah sediakan tempat sebagai balasan yang telah dijanjikan. Kalau sekarang saling melayani. Kalau di akhirat tidak ada saling melayani, semuanya dilayani. Makanya ibu-ibu jangan sampai bingungnya. Kalau ibu-ibu nanti disediakan oleh Allah suami banyak, jangan bingung. Gimana melayani suaminya banyak? Enggak melayani, dilayani. Bapak-bapak juga tidak akan cari nafkah lagi kalau di akhirat. Ini harus kita bahas supaya semakin meningkat rindu surga nih. Rindu rahmat Allah. Kalau bagi ahli masjid nampaknya harus sering-sering membahas tentang rindu surga. Bagi tukang maksiat harus sering-sering membahas tentang ancaman, peringatan keras. Kan Al-Quran itu mengandung dua hal ya, perintah dan larangan. Perintah kalau kita laksanakan,
kita akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Larangan kita jauhi akan selamat dari ancaman. Cuma dua hal aturan dari Allah. Halal, haram, dan wajib. Laksanakan ini, jauhi itu. Bagi yang tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya, gunakan akal sambil memohon kepada Allah. Jangan kita sampai menentukan hanya berlandaskan akal, tapi juga petunjuk dari Allah. Pada ayat ini terdapat dua formulasi kata yang diambil dari akar kata yang sama, yaitu lafaz khalaqa, artinya dia telah menciptakan, dan ayyakhluqa, dia sedang menciptakan, dia akan menciptakan. Walisalladzi khalaqas samawati wal ardi biqadirin ala ayyakhluqa. Kalau khalaqa telah menciptakan, kalau yakhluq sedang dan akan menciptakan. Ini memberi makna bahwa Allah Maha Kuasa sejak dahulu tanpa permulaan dan tetap Maha Kuasa selamanya tanpa akhir untuk menciptakan apapun sesuai kehendaknya seperti yang sudah kita ketahui. Semua ciptaannya yang sudah kita ketahui tidak mungkin dapat dibandingkan dengan yang belum dan tidak kita ketahui. Yang kita ketahui sangat terbatas, sementara yang tidak kita ketahui tiada batasannya. Ya, yang kita ketahui seperti inilah, dan yang tidak kita ketahui jauh lebih banyak. Dan ini semuanya membimbing kita untuk meyakini bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sekian banyak diterangkan oleh para ulama terdahulu sampai kepada kita. Itulah yang sudah kita ketahui. Dan yang belum kita ketahui dari Al-Quran jauh lebih banyak. Demikian pula yang belum diterangkan oleh para ulama terdahulu jauh lebih banyak daripada yang sudah diterangkan. Makanya apabila ada orang yang berkata, jangan memahami Al-Quran kecuali apa yang sudah diterangkan oleh ulama terdahulu, itu membatasi makna Al-Quran itu. Makna Al-Quran sangat luas. Mukjizat Al-Quran yang sudah digali oleh generasi pertama penting untuk kita pelajari. Demikian pula generasi kedua, generasi ketiga, sampai generasi sekarang. Dan tentunya tidak akan habis digali mukjizat Al-Quran sampai hari kiamat tiba. Karena Al-Quran mukjizat abadi. Kemudian lafaz biqadirin, tadi lafaz yaqduru, sekarang biqadirin adalah kata sifat yang tidak berhubungan dengan waktu. Kalau yaqduru, kata kerja yang ada batasan waktunya. Tapi kalau biqadirin, kata sifat yang tidak berhubungan dengan waktu, yaitu Allah Maha Kuasa sejak dahulu tanpa permulaan dan tetap Maha Kuasa pada masa kini dan mendatang tanpa batas akhir. Untuk menciptakan apa yang dia kehendaki, merubah ciptaannya, meningkatkan taraf kehidupan makhluk-makhluknya, menjatuhkan hukuman kepada sebahagian manusia, memberi tambahan nikmat kepada sebahagian lainnya. Allah Maha Kuasa. Nah, kalau kita terkadang ya melihat para penguasa dunia, ya, jangan dikhususkan Indonesianya, melihat para penguasa di dunia, terkadang dari mereka banyak yang kufur, membangkang, membantah, mempermainkan ciptaan Allah, mempermainkan hukum Allah, mempermainkan umat Islam. Allah Maha Kuasa merubah mereka sekejap saja. Tapi Allah biarkan mereka hidup, bahkan usianya panjang. Bahkan pernah saya sampaikan di sini pengalaman yang dialami oleh seorang jenderal bertangan besi yang dikagumi sekian banyak para pengagumnya, bernama Ariel Sharon. Pada tahun 2006 dia jatuh sakit. Kekuasaan yang dibanggakannya, yang dikaguminya tiba-tiba hilang sudah. Dia langsung stroke. Yang dikatakan oleh para dokter, ini sudah gagal semua fungsi organ tubuhnya, sudah tidak berfungsi lagi. Dia stroke sampai koma selama 8 tahun. Dia mati 11 Januari tahun 2014. Dalam keadaan badan membusuk. Apa yang membuat dia seperti itu? Allah memperlihatkan kepada dunia kekuasaannya.
melalui dia. Yang sebetulnya Allah Maha Kuasa menjadikan semua orang-orang yang zalim seperti itu, tapi enggak. Bahkan manusia terzalim di dunia tidak diperlihatkan seperti itu. Siapa manusia terzalim di dunia? Fir'aun. Fir'aun meninggalnya, oh dengan nyaman gitu ya. Apa? Dengan tenggelam kan? Tidak kelihatan sakit dulu gitu. Bahkan dijelaskan Fir'aun itu nggak pernah kelihatan sakit. Sehat terus. Padahal paling durhaka. Dan disebutkan dalam Al-Quran, yakdumu qawmahu yawmal qiyamah fa'awradahubun nar wa bisal wirdul maurud. Nanti di neraka Fir'aun menjadi penjemput ahli neraka. Bukan jemputan bahagia, jemputan tersiksa. Dan Fir'aun itu bukan nama orang ya, tapi gelar. Al-Quran biasa menjelaskan tentang keburukan manusia tanpa disebut namanya. Kenapa? Karena membimbing kita untuk memperhatikan kriteria, memperhatikan sifat, memperhatikan perbuatan, bukan memperhatikan nama orang. Tapi kalau Al-Quran menyanjung, sering disebut namanya. Para nabi, para rasul, termasuk ada seorang wanita namanya Maryam. Bahkan Maryam ini satu-satunya wanita namanya disebut dalam Al-Quran. Dan bukan sekedar nama dia, nama anaknya dan nama orang tuanya disebut. Isa bin Maryam, Maryam bint Imran. Nggak ada yang lain nama dalam Al-Quran dihubungkan dengan bin. Kecuali Isa bin Maryam, Maryam binti Imran. Yang lain nggak ada. Padahal ada orang yang ada kakeknya sampai cucunya, yaitu umpamanya Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi nggak ada dalam Al-Quran Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yang ada adalah keterangan bahwa Nabi Ibrahim punya anak bernama Ismail dan Ishak. Alhamdulilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishak. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan. Jadi sebetulnya ada, tapi tidak disebutkan. Hanya Maryam, Isa, dan Imran. Sampai diberi nama surat Ali Imran. Baik, kita lanjutkan. Kita pada saat ini masih diberi kesempatan untuk menghambakan diri kepada Allah dan tidak lama lagi akan memasuki pintu kematian. Lalu akan dihidupkan kembali dengan tampilan serupa namun tidak sama. Siapakah yang akan menghidupkan kita kembali kalau bukan yang memberi kehidupan pertama? Pada saat ini kita menikmati karunia Allah tanpa henti. Apa yang mesti kita lakukan agar karunia tercurah kepada kita pada masa mendatang? Yaitu pada kehidupan abadi. Wa huwal khallaqul alim. Dialah Allah satu-satunya yang maha banyak mencipta lagi maha mengetahui. Jadi walaysal ladzi khalaqas samawati wal ardi biqarin ala ay yakhluqa mislahum wa huwal khallaqul alim. Dalam satu ayat kata khalaqa terulang sampai 3 kali. Ini dalam satu ayat. Mengingatkan kita tentang hakikat penciptaan dari Allah, oleh Allah, dan akan kembali kepada Allah. Ciptaannya tak terhingga, itu khalaq, tanpa henti, tak terjangkau akal manusia. Jadi kalau khalaqa, telah menciptakan. Yakhluqu, sedang dan akan. Khalaq, selalu. Dalam satu ayat ya, mengingatkan kita bahwa Allah sumber ciptaan. Sungguh dia maha kuasa menciptakan tempat yang lebih indah daripada semua keindahan yang terbayangkan. Lebih lengkap daripada yang dicita-citakan. Lebih sempurna daripada yang diharapkan. Sebagaimana yang telah Rasulullah tegaskan dalam ayat yang lain ya. Kita lihat, oh ini sudah lewat tadabbur surat 6 ya.
Innama amruhu idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an. Sungguhnya ketetapannya jika dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Dan syai'an, ini kalau bacaan yang lain, ada 3 bacaan ya. Dan kalau kita resapi 3 bacaan itu menambah tadabbur. Umpamanya kalau dengan riwayat Warash, innama amruhu idza arada syai'a, ya. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Saya ingat tuh Syekh Umar Al-Qazabri, beliau membaca di sini waqaf. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Nah, itu mah penjiwaan saja kok berhenti di situ. Padahal di situ tidak ada wakaf. Kenapa? Karena dia menjiwai. Sungguhnya ketetapannya, jika dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Sampai di situ dia berhenti. Fayakun, maka terjadi. Nah, ketika syai'an dibaca panjang, oh, walaupun sesuatu, tapi kalau sesuatu itu di mana-mana. Oleh karena itu, ketika membaca syai'an yaqul, kita seakan-akan dibawa oleh bacaan ini membaca sesuatu di mana-mana sehingga bacaannya panjang. Syai'an yaqul. Sedangkan untuk riwayat Khalaf dari Hamzah di situ saktah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau dia mau berhenti. Nah, ketika berhenti, seakan-akan kita membaca satu persatu dibuat di mana-mana. Itulah Al-Quran diturunkan dengan sekian banyak bacaan. Baik, itu terlalu jauh lah kalau kita berbicara tentang bacaannya. Kita lanjutkan. Masih ada waktu. Pelajaran dari ayat 62. Beberapa ayat di akhir surah Yasin membimbing kita untuk meningkatkan rasa harap dan rasa takut kepada Yang Maha Kuasa. Sungguh Dia Maha Kuasa merubah semua keadaan di seluruh alam ciptaannya. Kekuasaan Allah tidak terpengaruh dengan perbuatan makhluknya. Mau maksiat semuanya, mau taat semuanya, Allah menghendaki sesuai kehendaknya. Makanya apabila ada orang yang maksiat terus, kadang-kadang mungkin ahli ruku, ahli sujud, pas lihat di YouTube-nya, ini orang masih hidup aja, udah pikas sebelen setiap hari gitu. Cing atau gerapae, gak ada artinya kalimat itu. Yang paling penting bagi kita, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan orang ini kehidupannya maksiat terus, tapi diberi oleh Allah kenikmatan hidup. Ya Allah, aku tidak maksiat terus, aku mohon kau berikan kepadaku kenikmatan hidup dunia akhirat. Kan gitu. Menjadi bimbingan ya, ketika melihat orang yang maksiat terus tapi hidup terus. Kadang-kadang kan suka muncul lah, apalagi ya melalui media sosial saat ini semakin terlihat orang-orang yang tukang maksiat itu. Kadang-kadang lihatnya saja, aduh, bekas sebelah saya mau udah nggak mau lihatnya juga, ya nggak usah dipaksain melihat. Ya begitulah kehidupan. Kekuasaan Allah tidak terpengaruh dengan perbuatan makhluknya. Kehendak Allah pasti terjadi tanpa terpengaruh oleh kelakuan manusia. Ketaatan yang dilakukan sejumlah manusia tidak akan mempengaruhi kekuasaannya. Kemaksiatan yang dilakukan sejumlah manusia tidak akan mempengaruhi rahmatnya. Kalau Allah menghendaki untuk membuat orang yang tukang maksiat begitu banyak, hidupnya sehat selalu, hartanya berlimpah terus. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman.
Allah itu Ar-Rahman, memberi rahmat kepada siapa yang ia kehendaki. Walaupun yang diberi itulah maksiat terus. Tapi ingat, sebetulnya sifat Allah Ar-Rahman mengingatkan kita sebanyak bagaimanapun kenikmatan yang terima saat ini di dunia, cuma sebentar dinikmati. Nanti di akhirat boleh jadi akan berbalik. Asal enak jadi menderita, asal sehat jadi sakit terus menerus. Itu yang harus kita takuti. Jika dia menghendaki untuk menyiksa semua manusia, maka hal itu tidak akan mengurangi kesayangannya. Kalau sekiranya Allah menghendaki manusia disiksa, menderita semuanya, bukan berarti Allah tidak berarti Allah kehilangan sifat Ar-Rahman. Enggak. Tetap Allah adalah Ar-Rahman. Kan ada ini orang yang mengaku sebagai orang yang paling bebas berpikir. Dia mempertanyakan, gak mungkin lah itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Gak mungkin itu bisa terjadi. Kok semua dunia terendam? Katanya zaman Nabi Nuh. Kemana rahmat Allah? Dia berkata begitu. Dia meragukan. Dia berjuang meragukan Al-Quran. Tapi setelahnya didesak. Orang yang berkata begitu itu ngomong begitu bukan dari hati itu. Ketika ditanya, kenapa mas? Kok mas ini selalu mencari-cari kata-kata yang membuat orang kesal? Orang beriman kesal. Apa sih yang membuat anda berkata itu? Ya kalau nggak begini, bagaimana saya bisa dapur ngebul katanya. Jadi betul-betul cari duit aja itu. Dia itu ngerti bahasa Arab, ngerti bahasa Inggris, dia doktor, jangan disebut ya orangnya ya. Dia kerjaannya mencari celah. Bagaimana supaya umat Islam marah. Ketika didesak, apa sih yang membuat mas berkata begitu? Ya gimana lagi saya cari uang. Gak ada jalan ini kecuali untuk ini. La haula wala quwata illa billah. Jadi sebetulnya bertentangan itu dengan fitrah dia sendiri. Apalagi dengan ilmu dia. Cuma memang karena ya mencari keduniaan. Ya sudah jam 6 ya. Insya Allah lah lain kesempatan. Ini sebelumnya, ini belum sampai tujuan nih. Kan judulnya tadi Rindu Husnul Khatimah. Nanti pada ayat terakhir akan kita perhatikan bacaan Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi tarji'un. Ada wa ilaihi turja'un dan wa ilaihi tarji'un. Qiraat Yaqub tarji'un. Qiraat yang lainnya turja'un. Tarji'un kembali dengan nyaman. Turja'un dikembalikan. Bedakannya dikembalikan dengan kembali. Kalau ada salah seorang di antara kita, anaknya tiba-tiba pulang dari pesantren. Hah? Kenapa kamu? Enggak, saya udah selesai. Oh, senang sekali orang tua. Tapi, kenapa kamu? Iya, aku disuruh pulang. Ya, kenapa? Melanggar apa kamu? Ya, aku gini. Marah orang tua kan. Dikembalikan, diusir. Nah, kita berharap kepada Allah tidak hanya dikembalikan, tapi kembali. Makanya dengan dua bacaan, ada tarja'un, ada turja'un. Turja'un mengingatkan kita agar senantiasa siap-siap. Waktu pasti tiba, dijemput oleh ajal. Siap-siaplah. Tapi kita berjuang, kalau sekiranya kita berjuang terus, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah. Tarja'un, kembali dengan nyaman, dengan ringan. Baik, itu saja barangkali. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami yakin ajal pasti akan menjemput kami pada saat yang sudah Engkau tetapkan dan kami tidak tahu. Rabbana ya Tuhan kami kapanpun dimanapun ajal menjemput kami mohon ya Allah jangan Engkau biarkan kami mengembuskan nafas terakhir
kecuali dengan meraih nikmat husnul khatimah. Bimbinglah kami saat ajal menjemput kami, agar kami merasa mudah mengungkapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan manakala sudah tiba saatnya, di akhirat nanti Engkau pertemukan kami dengan keluarga kami. Pertemukan kami dengan mereka di dekat Rasulmu ya Allah. Sambil menatap wajahmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhri ila wajhik. Allahumma matti'na bin nadhri ila wajhikal karim. Allahumma ahsyurna ma'a nabikal mustafa birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi